Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Hai Bethlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil di antara kota-kota. Tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang menggembalakan umatku Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, penyelamatmu datang membawa damai. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Seorang lelaki yang bahkan lebih pantas menjadi ayahnya. Nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria. Ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan, apakah maksud dari salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus. Sebab daripadanya lah akan datang keselamatan, dan bangsa-bangsa akan memperoleh kebebasan. Tuhan menyertai engkau. Kudus akan menyertai engkau, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Dan ketahuilah bahwa Elisabet sanakmu yang telah tua dan dikatakan mandul itu hari ini sedang mengandung seorang anak laki-laki dan bulan ke-6 baginya. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sementara aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Dan ketahuilah bahwa sanakmu Elisabet yang telah tua dan dikatakan mandul itu hari ini juga sedang mengandung, dan ini adalah bulan ke-6 baginya. Sebab tiada yang mustahil bagi Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah seperti perkataanmu. demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria calon istriku bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Aku tidak ingin mencemarkan nama baiknya di depan orang banyak. Apakah aku ceraikan saja dia secara diam-diam? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wakil negeri di Syria. Pengumuman, semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem.
karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya mereka didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak, karena Yusuf tidak memiliki uang ataupun harta untuk membayar penginapan. Tuan, kami ingin menginap karena istriku sedang akan melahirkan. Oh, bagus. Apakah kalian punya uang untuk membayarnya? Tidak ada, Tuan. Oh, tidak bisa. Ini hanya untuk yang punya uang saja. Pergi. Pergi. Tidak. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Tuan, berilah kami penginapan karena istriku akan segera melahirkan. Tuh, jangan dekat. Pakaianmu kotor. Karena di rumahku tamu yang terhormat. Tuan, Hus. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Yusuf, bagaimana ini? Sepertinya aku mau lahiran. sabarlah Maria. Beristirahatlah dulu. Sakit. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki kandang ternak. Tuan, mengapa Tuan ada di sini? Ini kan sudah malam. Kami tidak dapat penginapan, sedangkan istriku akan melahirkan. Aku pun tidak memiliki tempat, tapi ayah memiliki kandang ternak. Tidak mungkin Tuan ke sana. Di sana sangat kotor dan jorok. Tidak apa-apa, yang penting kami dapat tempat untuk beristirahat. Baiklah, saya akan antarkan ke sana. Mari Tuan. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut. Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud yang bernama Betlehem. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi laki-laki yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud. Ke kandang. Seorang bayi, penyelamat terjanji. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang dikatakan malaikat kepada kita.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa? Benarkah hal itu? Pengamal! Cepat kumpulkan ahli-ahli Taurat seluruh negeri ini. Baik, Raja. Di manakah Mesias itu lahir? Di Betlehem di tanah Yudea. Karena begitulah tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Betlehem tanah Yudea, janganlah engkau merasa kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pergilah dan selidikilah di mana bayi itu lahir. Aku akan datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, ada bintang. Lihatlah betapa terang bintang itu. Inilah tanda yang indah raja orang Yahudi telah lahir. Marilah kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayinya itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan beberapa persembahan mereka sambil berkata, Aku tahu apa yang akan kuberikan untuknya. Aku akan memberikannya emas karena dia adalah raja. Aku akan memberikanmu. Hadiahku adalah kemenyan. Mari kita letakkan di dalam kotak istimewa karena dia adalah raja.